Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Kliwon ya, tipe pati ya. Orang yang lahir Rabu Kliwon itu tipe pati ya. Hidupnya akan penuh dengan hambatan, hidupnya akan penuh dengan masalah ya. Entah masalah yang dia ciptakan sendiri ya, berupa karma, berupa hubungan Tuhan, atau karena memang itu adalah ujian Tuhan dalam rangka untuk mengangkat ya. Rabu Kliwon ini kan terkenal dengan Brahmana turun gunung, artinya lagu kehidupannya itu tidak boleh lepas dari yang namanya spiritual ya. Spiritual itu apa? Spiritual itu hasil ya dari kita mengerjakan kewajiban kita kepada Tuhan berupa ibadah yang wajib dan sunnah ya. Kalau muslim ya sholat 5 waktu ya, plus sunnah ya, laku-laku sunnah, poso Senin Kemis, poso Nabi Daud, zikir, maca kitab suci, tafakur, tadabbur lah, jadi semacam itu ya. Orang yang lahir Rabu Kliwon tidak bisa lepas dari situ ya, makanya hidupnya akan penuh dengan masalah gitu. Ya. Tapi Tuhan tidak, katakanlah bukan berarti Tuhan tidak adil ya. Ketika kamu bisa mengaplikasikan spiritual di dalam kehidupanmu, kamu akan memiliki nilai yang lebih gitu ya. Yaitu tadi yang saya sampaikan, Brahmana turun gunung, tipe pati ya, bisa dikatakan ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu dia harus kerja keras, juga bisa seperti itu ya. Bisa juga dikatakan setiap perjalanan hidupnya selalu kena masalah, juga bisa seperti itu. Lah pada dasarnya tipe pati ya, filosofi ini ditulis di dalam primbon orang yang lahir Rabu Kliwon. Ada beberapa weton yang tipe pati ada, tidak hanya Rabu Kliwon saja ya. Nah, kebetulan yang saya bahas di sini adalah Rabu Kliwon. Rabu Kliwon tipe pati. Bagaimana menyikapi tipe pati ini? Yang pertama, Anda harus punya intelektual ya, Anda harus terus belajar, Anda harus punya wawasan yang luas ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia Anda, masalah-masalah kehidupan, kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan bisnis usaha ya. Nah, untuk makan sehari-hari itu yang harus Anda miliki itu di situ ya. Orang yang lahir Rabu Kliwon harus pinter. Kalau tidak pinter, yaitu tadi tipe pati ya, tipe terus mati, tidak bisa menyelesaikan hambatan tipe pati itu. Tapi kalau Anda pinter, punya wawasan yang luas, maka kesempatan untuk hidup itu juga terbuka lebar, kesempatan untuk menyelesaikan masalah juga terbuka lebar. Itulah makna filosofi tipe pati itu seperti itu ya. Tipe pati, tipe terus mati, ibarat sudah jatuh ketimpa tangga ya. Manakala teman-teman Rabu Kliwon dihadapkan pada sebuah masalah ya, coba bayangkan ya, teman-teman Rabu Kliwon yang saat ini atau kemarin-kemarin ya, Anda terkena masalah yang tidak bisa Anda selesaikan. Itu kan antara hidup dan mati gitu ya. Kan seperti itu. Itulah tipe pati itu seperti itu. Tapi ketika Anda memiliki intelektual yang kuat ya, memiliki wawasan yang luas, maka Anda punya strategi untuk menyelesaikan masalah ya. Strategi 1 tidak bisa selesai, pakai strategi 2. Strategi 2 tidak bisa selesai, pakai strategi 3. Strategi 3 tidak bisa selesai, pakai strategi 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Arti bopati itu seperti itu. Nah, ini soal duniawi ya, soal materi ya, soal logika berpikirnya seperti itu. Tapi tak kalah pentingnya, teman-teman Rabu Kliwon ini harus kuat soal spiritual, ibadah.
Jangan sekali-kali kamu melanggar perintah Tuhan. Jangan sekali-kali melalaikan kewajibanmu kepada Tuhan. Karena orang yang lahir Rabu Kliwon wajib ditambah. Ya, selain ibadah yang wajib, tambahi dengan sunnah. Laku prihatin dan tirakat. Ini yang harus Anda pegang. Sehingga melahirkan kecerdasan spiritual. Kamu akan merasa Tuhan selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Ketika spiritualmu bangkit, kamu akan merasa bahwasanya Tuhan selalu bersamamu. Kamu akan melihat dengan penglihatan Tuhan. Yang orang lain katakanlah tidak tahu, kamu akan tahu. Yang orang lain katakanlah tidak mendengar, kamu akan mendengar. Dan itu semua tidak muncul dengan sendirinya karena Anda lahir Rabu Kliwon, tapi harus diasah melalui spiritual tadi. Mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, meninggalkan apa yang menjadi larangan Tuhan, plus ditambahi tirakat. Dan yang terakhir adalah kecerdasan emosional. Kemampuan menempatkan diri pada tempatnya. Kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Rabu Kliwon harus punya ini. Ya. Jadi filosofi Tipopati itu ketika kamu memiliki 3 elemen ini di dalam kehidupan, maka kamu akan bisa melewatinya. Tidak ngefek. Artinya biasa-biasa saja, kamu bisa menyelesaikan. Tapi ketika pilar ini tidak bisa Anda miliki, ketika kamu pas Tipopati, ya wis tidak akan bangkit lagi. Ibarat sudah jatuh miskin misalkan tidak akan bisa kaya, tetap miskin sampai meninggal dunia. Makanya ditulis dalam perimbon leluhur kita, orang yang lahir Rabu Kliwon Tipopati, itu yang perlu kamu siapkan, jangan sampai itu terjadi. Ingat Tipopati juga belum tentu terjadi pada diri Anda, tapi setidaknya ketika kita tahu Rabu Kliwon Tipopati, kita punya gambaran antisipasi untuk mengenal jati diri, apa yang harus kita lakukan ketika itu datang terhadap kehidupan Anda. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya.